Sekarang kan muda-muda nih, ya udahlah, gas-gas aja deh, maksiat apa segala macam. Ntar kan juga tinggal taubat aja, ntar kan diampunin. Siapa yang menjamin kita akan hidup sampai besok? Iya kan ya? Kita kalau misalnya Allah tidak menutupi aib-aib kita, nggak berani keluar rumah kita. Gini, Ustaz, sebenarnya ada juga yang berpikir bahwa misalnya sekarang kan muda-muda nih, ya udahlah, gas-gas aja deh, maksiat apa segala macam. Ntar kan juga tinggal taubat aja, ntar kan diampunin. Kan mikirnya begitu tuh. Kita puas-puasin aja apa segala macam, ntar kan udah gampang lah tinggal taubat. Masa kita hijrahnya masih muda-muda begini nih? Nah, itu apakah memang proses seperti itu akan terukur juga nantinya di Yaumul Hisab? Contoh, berarti kan katanya kan kalau kita memang udah betul-betul taubat, kehapus tuh semuanya, Ustaz. Masya Allah. Nah, maksudnya untuk para yang masih berpikir stigma seperti itu bagaimana tuh, Ustaz? Maksudnya enak aja kalau gitu dong. Pertanyaannya adalah, ketika kita ingin menunda-nunda taubat, dengan asumsi bahwa kita tunda aja dulu, kita masih waktunya happy, ini waktunya senang, waktunya bahagia sekarang ini. Nanti saja ketika sudah tua, ketika sudah pensiun, kita mau taubat gitu ya. Dan nanti insya Allah ketika kita taubat, ya Allah pasti akan mengampuni. Kan ampunin semuanya bersih jadinya apa gitu kan. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang menjamin kita akan hidup sampai besok? Iya kan ya? Sampai besok. Terus anggap kita bisa sampai tua. Anggap kita bisa sampai pensiun. Anggap nanti saya mau taubat ketika saya sukses. Saya mau taubat ketika saya sudah menikah, misalnya ketika belum menikah. Saya ingin taubat ketika sudah punya cucu, misalnya. Misalnya begitu ya. Pertanyaannya, anggap bahwa orang-orang itu sampai kepada titik yang dia angan-angankan untuk sampai ke sana dan akan taubat pada titik itu. Pertanyaannya, pada saat itu apakah hatinya masih seperti sekarang? Hatinya. Apakah khawatirnya ketika dia sampai di usia tersebut, hatinya sudah sedemikian tebal tertutup dengan tumpukan-tumpukan dosa, sehingga lupalah dia dari niat taubatnya. Lupa dia dari niat taubatnya. Sudah, ternyata nggak ada masalah. Ternyata selama ini dia kufur kepada Allah, melanggar, maksiat dan lain sebagainya, nggak sholat dan lain sebagainya, berbuat dosa ini itu, nggak ada petir yang menyambar, rezeki tetap lancar, begitu ya. Akhirnya hatinya yang semakin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan demikian. Hati mereka telah tertutup dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi pintu taubat ditutup sebelum dia meninggal dunia, waliyadzubillah. Karena dosa yang telah dia lakukan, hatinya yang sedemikian mengarak dan sudah dengan mengeras karena maksiat yang telah dia tumpuk dalam tumpukan-tumpukan tahun itu. Masya Allah, luar biasa. Syukur Ustaz, benernya jelas ya. Masya Allah. Udah belum tentu nyampe umurnya, begitupun nyampe, taunya hatinya hitam ketutup. Udah lupa dari niat taubat. Nah, ini yang dibahayakan yang begini-begini. Menariknya lagi dia. Gimana, Nabi SAW pernah menyebutkan begini. Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak. Setiap orang yang dihisab nanti pada hari kiamat pasti binasa. Gimana nih? Itu gimana? Iya kan? Setiap orang yang dihisab, kata Nabi SAW dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, pasti binasa. Kata orang baik. Ya, ini Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari sisi kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjelaskan, "Innama dzalikal 'ard, wa laysa ahadun yunaqashal hisaba yaumal qiyamat illa 'udzib." Itu dipaparkan oleh Allah, ditunjukkan saja. Karena setiap orang yang dicecar pertanyaan ketika orang dicecar pertanyaan, ketika dihisab nanti, pasti dia nanti diazab. Ini subhanallah, Imam Nawawi menjelaskan begini. Ketika seseorang nanti dihisab oleh Allah, ada orang yang dihisab itu cuma diingatkan. Ada seseorang itu seorang mukmin nanti dalam hadis, subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk di antara orang-orang itu. Amin Allah. Allah ketika menghisab orang yang beriman, didekatkan oleh Allah, ditutup dari orang banyak, nggak kelihatan orang. Kemudian dibuka catatan dosanya. Ingat kamu hari ini berbuat dosa ini. Ingat kamu hari ini berbuat dosa itu. Ingat,
satu demi satu nggak kelewat sama sekali. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil besar semuanya ada. Dia ya Allah benar semua. Sampai ketika dia merasa bahwa dia bakal binasa dengan itu. Kemudian Allah berfirman kepada hamba mukmin ini, dulu ketika di dunia aku tutupi dosa-dosamu ini dari umat manusia. Hari ini aku maafkan kamu. Dulu di dunia aku tutup, sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Sekarang buka catatan amal baikmu untuk menunjukkan di mana levelmu nanti di surga. Ya Allah, ini ya Rabbana ya Karim. Ini kita berharap agar menjadi yang seperti itu nantinya. Amin, karena setiap kita ini tidak akan, siapa yang selamat dari dosa? Ya. Kita sendiri tahu bahwa kualitas kita ini, mungkin antum semuanya ini adalah melihat saling kita berani nongol, berani duduk, berani saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Ya, karena Allah menutupi aib-aib kita. Kalau misalnya Allah tidak menutupi aib-aib kita, nggak berani keluar rumah kita. Tidak akan berani keluar rumah. Subhanallah. Allahul musta'an. Ya, oke.